Halo, salam jumpa lagi bersama saya di Schroders Monthly Market Review. Di bulan Oktober kemarin, indeks IHSG ditutup positif plus 4,8% month on month. Sedangkan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun dari 6,3% menjadi 6,1%. Kalau kita melihat secara flow dana asing, investor asing membukukan inflow sebesar 13 triliun rupiah ke pasar saham dan outflow sebesar 11 triliun rupiah dari pasar obligasi. Apa yang terjadi di market? Kalau kita melihat equity market, memang terjadi penguatan lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh level valuasi kita yang memang masih lagging dibandingkan negara-negara lain, serta keadaan COVID-19 di Indonesia yang terus membaik, sehingga pemerintah pun dapat terus melakukan pelonggaran PPKM. Kalau kita melihat harga komoditas seperti batu bara ataupun CPO, memang terus menunjukkan penguatan, sehingga ini dapat berdampak positif ke level current account kita dan juga rupiah kita, dan ujung-ujungnya positif juga untuk equity market kita. Bagaimana dengan fixed income market? Memang terjadi outflow yang cukup besar dari pasar obligasi di bulan lalu. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran investor asing akan potensi Fed tapering yang dikatakan dapat terjadi di akhir tahun ini. Namun demikian, kalau kita melihat secara flow dari investor lokal, masih terus memberikan support ke pasar obligasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat likuiditas di sistem perbankan kita yang masih cukup tinggi, serta juga level fiscal deficit yang year to date tahun ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, sehingga ini memberikan kepercayaan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan issuance yang besar seperti ekspektasi investor sebelumnya. Bagaimana dengan view kita? Kita masih positif dengan equity market, melihat valuasi yang masih atraktif, serta juga keadaan COVID-19 di Indonesia yang terus membaik. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah terus meningkatnya vaccination rate di Indonesia ataupun di global. Ditemukannya pil Molnupiravir oleh Merck yang dikatakan dapat digunakan untuk mengobati pasien COVID-19, serta herd immunity yang sudah terlihat di beberapa daerah di dunia, sehingga tiga hal ini dapat membantu kita lebih dekat dengan akhir pandemi ini. Bagaimana dengan fixed income market? Kita neutral untuk bond market. Memang kita lihat tingkat likuiditas masih cukup tinggi, serta kenaikan harga komoditas ini juga dapat membantu meningkatkan likuiditas lebih lanjut, sehingga ini memberikan demand yang baik untuk bond market kita. Namun demikian, reversal dari monetary policy dari Bank Indonesia ataupun bank sentral di dunia lainnya dapat membawa resiko ke fixed income market kita. Sekian untuk Schroders Monthly Market Review di bulan ini. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih.